Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan adalah salah satu kekhasan yang dimiliki oleh Islam. Dalam agama-agama yang lain, kita kenal beberapa cara memanggil ketika mereka ingin melaksanakan ibadahnya. Agama Nasrani menggunakan lonceng, sedangkan agama Yahudi menggunakan trompet. Pada video kali ini, materi kita pada hadis-hadis hukum ini akan melihat hadis tentang awal mulanya adzan bagi umat Islam. Bagaimana kemudian adzan menjadi disyariatkan sebagai sesuatu untuk memanggil sholat. Kita akan baca kesempatan kali ini pada hadis Sunan Abu Daud. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala tafri'u abwabi al-adhan, babu bad'il adhan. Ini adalah bab tentang permulaan adzan, babu bad'il adzan. Qala haddatsana Abbad ibnu Musa al-Khutalli wa Ziyad ibnu Ayyub. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abbad bin Musa al-Khutalli dan Ziyad ibnu Ayyub. Wa haditsu Abbadin atam, sedangkan hadisnya Abbad ini lebih sempurna. Qala, keduanya berkata siapa? Abbad bin Musa dan Ziyad bin Ayyub. Haddatsana Hushaimun an Abi Bishrin qala, telah menceritakan kepada kami Hushaim dari Abi Bishrin, dia berkata, qala Ziyad, telah berkata Ziyad, akhbarana Abu Bishrin, telah menceritakan kepada kami Abu Bishrin. Siapa Abu Bishrin? An Abi Umair ibni Anas, dari Abi Umair ibni Anas, an Amumatin, dari Amumah, lahu minal ansar. Amumah ini mungkin seperti paman ya. Am itu kan paman, dari golongan ansar. Qala, berkata ihtamman Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shalah. Nabi ihtamma yahtammu itu memberikan perhatian. Nabi memberikan perhatian kepada salat. Kaifa yajma'un nas laha. Nabi berpikir bagaimana mengumpulkan manusia untuk melakukan sholat. Ketika sudah tiba waktu sholat, bagaimana caranya mengumpulkan manusia. Jadi Nabi berpikir tentang hal itu. Faqila, maka ada yang berkata, salah satu sahabat, lahu bagi Rasulullah, insib rayatan inda huduris shalah. Insib, tegakkanlah rayatan, bendera, inda huduris shalah, ketika sholat sudah terlaksana. Jadi ada yang berkata, ya Rasulullah, ketika sholat sudah dimulai, hendaklah engkau mendirikan bendera. Fa idza ra'auha adzana ba'duhum ba'dha. Apabila ada yang melihat kepada bendera itu, adzana ba'duhum ba'dha, maka akan memanggil, mereka akan saling memanggil. Jadi ada yang berpendapat, ya Rasul, buat saja bendera, nanti kalau ada yang kelihatan mereka akan saling panggil, dan akhirnya berkumpul untuk salat. Falam yu'jibhu dzalik, dan tidak hal tersebut, pendapat tersebut, lam yu'jibhu, tidak disenangi Nabi. Ajaba yu'jibu itu maksudnya adalah membuat takjub, artinya Nabi tidak senang dengan pendapat itu. Qala fadzukira lahu al-qun'uh, yakni asyabburu. Kemudian ada yang berkata, ada yang berpendapat al-qun'uh, yakni asyabbur. Syabbur ini seperti trompet ya. Wa qala Ziyad, dan berkata Ziyad, syabburul yahud, trompetnya orang Yahudi. Falam yu'jibhu dzalik, Nabi pun tidak senang dengan pendapat itu. Wa qala, dan dia berkata, Nabi berkata, huwa
min amril Yahud itu dari pekerjaannya orang Yahudi. Maksudnya orang Yahudi kalau memanggil sholat itu pakai trompet. Qala fadzukira lahun nakus. Kemudian ada yang berkata nakus ini lonceng. Faqala huwa min amrin nasara. Kemudian Nabi berkata itu adalah panggilan untuk orang Nasrani. Fansarafa Abdullah ibnu Zaid ibn Abdi Rabbih wa huwa muhtamun lihammi Rasulullah. Fansarafa kemudian pergi Abdullah bin Zaid kemudian pergi wa huwa muhtamun lihammi Rasulillah, dan dia kemudian berfikir apa yang difikirkan Rasulullah. Artinya Rasulullah sedang mencari cara untuk mengumpulkan manusia, orang-orang untuk sholat. Maka Abdullah bin Zaid ini juga ikut memikirkan bagaimana bisa membantu Rasulullah. Fa'uriyal adhana fi manamihi. Kemudian dia tidur dan di dalam tidurnya itu uriyal adhan, diperlihatkan adhan fi manamihi, dalam tidurnya. Qala faghada ala Rasulillah. Maka dia bersegera bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu faqala lahu. Kemudian dia mengabarkan kepada Rasulullah, faqala lahu, ya Rasulullah, inni labaina naim wa yaqdhan id atani atin fa arani al adhan. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku di antara tidur dan terbangun, baina naim wa naqdhan id atani atin. Tiba-tiba ada seorang yang datang, fa arani al adhan, kemudian aku mendengar azan, diperlihatkan azan. Qala wa kana Umar ibn al-Khattab qad ra'ahu qabla dzalika fakatamahu 20 yawman. Qala, dan dia berkata, rawi hadis ini, wa kana Umar bin al-Khattab qad ra'ahu, juga bermimpi yang sama, qabla dzalika, sebelum itu, fakatamahu 20 yawman, tapi dia menyembunyikannya selama 20 hari. Qala, berkata, Thumma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rawi berkata, Thumma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu, dan berkata kepada Umar. Ketika itu dikatakan bahwasanya Umar itu sudah bermimpi seperti itu selama 20 hari. Cuman beliau tidak mengatakannya. Kemudian ditanya, faqala lahu ma mana'aka an tukhbirani. Apa yang mencegahmu wahai Umar untuk menceritakan kepadaku? Tukhbiruna atau tukhbiruna. Faqala, maka Umar berkata, sabaqani Abdullah bin Zaid. Sabaqani telah mendahului kepadaku Abdullah bin Zaid. Siapa Abdullah bin Zaid? Artinya, saya mau ngomong ya Rasulullah, tapi keduluan Abdullah bin Zaid. Fastas, yaitu, maka setelah itu aku malu. Jadi Umar ini sebenarnya sudah dimimpikan hal yang sama tentang azan, tetapi karena sudah lebih dahulu Abdullah bin Zaid yang menceritakan kepada Nabi, maka Umar diam. Tapi ketika Nabi tahu bahwasanya Umar juga bermimpi hal yang sama, ditanya, kenapa kau nggak bilang? Umar bilang, saya malu wahai Nabi. Faqala Rasulullah SAW, ya Bilal, kum fanzur ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid. Ya Bilal, kemudian Nabi bilang, wahai Bilal, kum, berdirilah, fanzur, maka lihatlah ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid, apa yang Abdullah bin Zaid perintahkan kepadamu, faf'alhu, maka laksanakan. Artinya, wahai Bilal, belajarlah apa yang azan yang sudah diketahui oleh Abdullah bin Zaid. Qala, maka berkata, fa'adzana Bilalun, maka kemudian azan Bilal. Qala Abu Bishrin, berkata Abu Bishrin, فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. Kemudian ada seorang Abu Bishrin berkata, ya, فأخبرني Abu Umair, telah menceritakan kepadaku Abu Umair, annal Ansar, sungguhnya kaum Ansar. Kaum Ansar ini berarti kaumnya Abdullah bin Zaid. Taz'um, menyangka, anna Abdullah bin Zaid, sungguhnya Abdullah bin Zaid, laula annahu kana yawma idzin maridan. Laula, andaikan tidak, kana ada yawma idzin, pada waktu itu, maridan, sakit, la ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzinan, maka niscaya Rasulullah akan menjadikannya seorang muadzin. Jadi
orang-orang Ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang membantu baginda Nabi besar Muhammad SAW, menyangka kalau andaikan Abdullah bin Zaid pada waktu itu tidak sakit, bisa saja Abdullah bin Zaid yang akan menjadi muadzin. Tetapi karena beliau sakit pada waktu itu, sehingga yang menjadi muadzin yaitu Bilal. Bilal ini adalah sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW.